sejak kapan Daud dibangkitkan? Kau nggak bisa jawab. Tetapi di perjanjian baru terjawab yang dibangkitkan itu Yesus adalah sang juru selamat, itu Mesias. Gitu loh. Ya, sekarang di mana kata Yesus sebagai raja, Mesias di dalam tanah, dalam perjanjian lama ada nggak kata Yesus sebagai Mesias? Justru karena itu, dengar, justru karena itu di perjanjian baru itu tergenapi semua nubuatan di perjanjian lama. Iya. Nah, sekarang saya tanya kamu balik, Perjanjian kalau lama itu ada merujuk atau kepada, tidak? sebentar, kalau itu merujuk kepada Daud, saya bertanya sama Anda, sejak kapan Daud dibangkitkan? Kan belum, akan kubangkitkan. Lah iya, makanya memang belum, sampai kapanpun kalian menunggu-nunggu kesia-siaan, karena Mesias itu sudah ada tapi kalian sangkal. Makanya dibilang Tapi jauh namanya itu tegak bukan Yesus tengkuk. loh. Namanya bukan Yesus, namanya Daud. Oke, saya boleh jawab nggak? Raja Daud di sana. Silakan Demir, silakan. Ya, begini loh. Jadi si Billy ini dia salah gitu loh. Ketika dia mengatakan nama Mesias itu Daud, sebenarnya di sini nggak dikatakan namanya Daud. Nah, di sini di ayat 10-nya dikatakan begini, maka engkau jangan takut, hai hambaku Yakub. Di sini nama Yakub juga disebutkan. Tapi nggak pernah tuh orang Yahudi menafsirkan Yakub ini adalah tokoh yang akan muncul, yang namanya kan Daud, akan ada nama seseorang tokoh yang akan muncul, dia yang namanya Yakub juga, enggak. Nah, jadi Yakub di sini maksudnya itu kepada orang Israel. Sedangkan kalau misalkan dia menafsirkan Daud ini bisa saja kan itu kepada Mesias ben David. Nah, jadi kalau dibilang Iya, namanya Mesias Daud, itu tetap nama, ya kan ini bukan. kan sudah jelas. Ini Di sini sudah kan jelas. ada di sini ditulis Dengerin dua ya, tokoh, dengerin, ada ini jelas. Yakub, Saya bacakan ada sekali lagi. Daud. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud. Daud namanya tertulis loh. Iya, nah Mesias itu kan dia berasal dari keturunan Daud. Iya. Jadi kalau Oke, namanya Yesus ibaratnya bukan dibilang, itu. Enggak, sekarang saya kalau tanya, dibilang, itu sebentar, namanya Bang. Yesus bukan? Coba Kalau jawab dulu, misalkan itu dibilang namanya Yesus bukan? Daud, bagaimana namanya dengan Yesus ayat bukan? 10-nya? Bagaimana dengan ayat 10-nya? Ayat Oke. 10 di situ ada nama Yakub juga. Oke, diam dulu ya. Jadi saya terangkan ayat sini baru 10. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada siapa? Daud. Siapa raja mereka yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai Yakub, itu berarti Israel, ya. Nah, Janganlah engkau Yakub takut, dibilang hai Yakub, Israel. Loh, memang Yakub Israel. Nah, Sekarang berarti saya kan ini tanya, tafsiran kan? Loh enggak, Yakub itu ya, namanya jadi siapa? Coba saya tanya. Yakub diganti namanya jadi siapa? Begitupun kalau kita ngomong Mesias, Mesias itu dia mewakili suku dari Daud. Dia makanya disebut sebagai apa? Oke, Sebagai bin sekarang- David. Jadi Oke, kalau misalkan sekarang- kamu iya, tafsirkan sekarang Yesus. itu namanya Daud. Di sini nggak dibilang nama di sini. Oh enggak, saya enggak tafsirkan. Justru ini enggak pakai tafsir, ini tertulis. Saya Loh, enggak di tafsir. sini nggak dibilang Tertulis. namanya Daud. Dan namanya Itu adalah Daud. kepada- Mana ada di sini? Kepada Daud. Daud kan nama. Saya tanya, Daud nama bukan? Enggak, di sini sebenarnya kata Daud ini Enggak, kepada saya Raja tahu, saya Daud. tanya, Daud itu nama atau merek produk? Nama. Nah, jelas sudah dijawab sekali. Daud yang di sini yang dimaksud itu siapa? Kamu kan bilang Kan ayatnya Mesias. sudah jelas, Mana sih? ya. Sedangkan Ya, nggak ada sudah jelas. satupun ayat Torah mengatakan Mesias namanya Daud, kan gitu? Ini dalam kitab Yeremia mengatakan Nggak ada di sini dibilang namanya Daud. Di situ Daud kan Raja katakan Daud loh, Billy. Kamu ini kok bukan itu Raja bukan Daud. nama. Kamu mengakui Jadi Daud itu nama. Di Kenapa situ dikatakan Daud itu Raja disebutkan Daud. dia mewakili- Daud itu masuk dalam Ya, kenapa gunakan kata Daud di sini? Karena Mesias itu kan dia mewakili Daud. Makanya kan Terakhir Mesias loh. itu disebutkan sebagai kalau orang tunas lain Daud. bicara, kamu diam Demian. Masa kalian semua bicara Kristen? Berikan juga Ini udah kan kesempatan. yang bukan diam urusan dulu. Islam, Kalian kan nggak ada ahli kita. nggak ada nama nggak ada nama Muhammad di Taurat. Jadi kalian diam dulu. Apalagi nama Yesus ya kan. Mau dikunci nama Yesus itu yang nggak ada kan? Nama Yesus ada loh di perjanjian lama. Ada kok nama Yesus, saya bisa buktikan. Israel itu tidak pernah jadi manusia yang Tuhan Israel tuh nggak pernah bernama Yesus Allah. tidak pernah itu Coba kamu Tuhan tunjukin Israel. satu ayat tanah. Kamu menghujat Nama Tuhan Tuhan Israel itu Allah. Yang Ada, Islam saya diam bisa dulu kasih, lah. saya bisa Nabi yang mati tidak masalah. Enggak, Itu dalam Nabi. Tanak bahasa Ibrani. Tanak bahasa Ibrani. Saya kasih. Tanak bahasa Ibrani. Saya kasih. Allah ya. Tanak bahasa Ibrani. menghujat Ya Allah Tuhan nih, saya Israel kasih itu kalau pokoknya. kamu mengatakan Bahasa Tuhan Ibrani mati ya. dengan manusia. Yang Islam diam dulu. Nggak ada nama Muhammad di Taurat. Diam dulu lah. Allah Pada juga nggak mulanya ada bro, di Allah dalam bahasa menciptakan Ibrani. langit dan bumi. Nah, itu terjemah itu sesembahan. Loh, kenapa emang salah Gua terjemahan? tadi bilang di dalam tanah kita membahasa Ibrani. Terjemahan Ibrani. salah ternyata. Kamu itu saya nanya Enggak, menerjemahkan. Ibraninya. Itu sekian Ibraninya itu. mana? Nah,
Kasihan Beresi. siapa si Billy ini ya. Ini mau itu artinya sembahan kan lucu. Memahami ayat itu aja dikatakan untuk Raja Daud, dia nggak paham. Raja Daud di sana itu rujukannya kemana dia nggak paham. Kasihan jangan menguasai Rom. Udahlah, yang Islam diam dulu, bicara nggak satu ada. orang. Islam bicara satu orangnya recok Len. Dengar ya. Ya biarkan satu Demian sama Billy. Jangan ikut Iya, campurannya. Muhammad itu kan Kayak manusia gitu. Kok enggak ada nubuatannya? Udah konten satu-satu. Nama Muhammad itu Dengar. nabi yang paling Udah, dicintai sama Yoten. orang Islam. Kok enggak ada Jangan nubuatannya? kebiasaan. dalam Iya kitab-kitab nggak ada ini? bro. Islam diam dulu lah, nonton aja dulu. Bil, Muhammad Karena dinubuatkan nggak di dalam kitabmu? ada dinubuatkan bro, tapi nggak terkabul. Tahu nggak nubuatannya di mana? Nubuatannya, tahu nggak Demian? Nubuatan nama, sebentar dulu. Nubuatan nama Muhammad di dalam Al-Quran di Keesap ayat 6 dan di Al-Arab ayat 157. Ternyata nggak benar nubuatan dia, ada nama Muhammad di Taurat. Berarti Muhammad menubuatkan dirinya sendiri di kitabnya sendiri. Iya, iya, tapi nggak terkabul gitu loh. Ada itu ayatnya itu. KS Al-Arab 157. Kalian ngemis Mesias itu adalah Yesus. Sedangkan yang punya kitabnya membantah. Muridnya Tuhan Yesus saja. Murid Tuhan Yesus juga orang Yahudi. Muridnya Yesus, murid Yesus. Dengarin dulu, murid Yesus orang Yahudi. Murid Yesus orang Yahudi, bro. Iya, Yesus itu bukan Kristen. Yesus itu Yahudi dulunya, tahu. Murid Yesus juga orang Yahudi. Udahlah, kamu duduk nonton dulu lah ya. Nggak ada nubuatan nama Muhammad di Taurat dan Injil. Udahlah, ya ada nama Yesus. Nanti aja lah dulu. Nabi yang paling mulia nggak dinubuatkan. Iya, nggak dinubuatkan. Si Billy pun udah tahu itu kemarin waktu saya Heran juga tanya sih, itu. Muhammad ini kan paling bagi rahmat bagi alam kan gitu kan, bagi segala bangsa. Tapi nggak ada satu penubuatannya loh, kan lucu. Terima kasih tentara Roma. Terima Ya, kasih di dalam orang yang Talmud membunuh Tuhan tentang Yesus, nama Tuhan raja, Kristen, dan tentang nama Tuhan Mesias yang Kristen bernama bangsa bisa Daud ini diselamatkan. silakan. Rabbi Yehuda berkata, bahwasanya Raf berkata, Hakarus Baruchu is this time to establish another David. Jadi setelah akan menetapkan Daud yang lain bagi orang Israel sebagai apa? Sebagai Mesias. Jadi namanya tetap Daud. Entah itu Daud bin Yehuda, pokoknya namanya pasti Daud bin Juda. Jadi artinya di sini Rabi menjelaskan bahwa Hasem sudah menunjuk another David atau Daud yang lain untuk menjadi Mesias orang Yahudi gitu. Nah, tidak pernah namanya Mesias itu namanya Yesus, tidak pernah gitu. Iya, benar. Mesias gini loh, Yesus itu kan Ben David. Jadi kalau kamu bilang bahwa Ben Davidnya gimana? Daud yang lain, Daud Ben yang lain Davidnya ya gimana? itu tidak bertentangan. Yuk, Ben Davidnya gimana Yesus? Yuk lihat silsilah yuk. Yuk lihat silsilah yuk. Loh, silsilah kami itu udah jelas. Jelasnya Kalau misalkan apa? kamu Jelas dari Itu loh, mana? kita kan pernah Yuk. bahas. Iya, sekarang bahas lagi kalau kamu Sebentar mau dulu. mengatakan Yesus. Sebentar dulu, Demian. Demian. Demian, saya bacakan dulu ya biar saudara muslim kita ini bisa dibaca, bro, tenang ya. dibaca. Oke, Al-Arab 157 saya bacakan ya, dengar baik-baik. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat. Saya tanya kamu Billy sebagai Yahudi, ada nggak nama Muhammad di dalam Taurat? Enggak ada. Nah, makanya saudara muslim diam dulu. Makanya Bang Billy, ulangan 18 itu untuk siapa? Ulangan 18 ayat 18 dan ulangan 18 ayat Muhammad 19 itu untuk Bicara siapa? soal Halo. Yehosua bin Nun. Ulangan 18 ayat 18 dan ulangan Billy, 18 gini Bang Billy. tersebut. Izin Bang Billy. Bang Billy. Kenapa? Kidung Kenapa Agung bukan 516 itu sebut apa Bang Billy? Bunyi Bang Billy. Nah, Coba Kidung bacakan teks original lah. Ya, Muhammad itu ya Bil ya. Kidung Agung 516. Mahmadim itu jamak ya. Terus Ya. bentuknya adalah jamak tapi dia feminim. Minim, Nah, perempuan, iya. bergender. Jadi Mahmadim itu kata tunggalnya khamat, artinya desire atau yang diinginkan. Nah. Jadi kalau kata Mahmadim yang diinginkan, kurang lebih begitu. Nah, berarti Muhammad orang yang nggak itu, bro? diinginkan.
Muhammad itulah orang yang diinginkan. Biar tahu itu disebut Berarti Muhammad bergender perempuan dong. Enggak, di sini gini, ini disebutkan nama Muhammad. Loh, itu nama enggak, ini Bil? tidak bisa Bil, diartikan. itu nama enggak? Dengar, Itu nama enggak? Muhammad ini bukan bisa diartikan. Loh, itu bukan nama. Ini sudah disebut, tapi tidak ada yang dikatakan Yesus. Itu bukan Taurat. Kamu ngawur. Itu Kamu tuh ngawur, Disebut nggak? Bro. tiap Itu orang sebut ada nggak? orang lain yang Orang yang bernama diinginkan. Muhammad, Muhammad sendiri. Orang yang diinginkan itu Muhammad. Dengar, woi. Tidak ada kata Haleluya. nama Muhammad. Dengar ya, di zaman Muhammad. Aduh, kamu diketawain sama Billy tuh. Muhammad orang yang diinginkan. Sudah. Muhammadin dibilang Muhammad. Ya udah. Orang yang diinginkan. Enggak. Sekarang ada nggak konteksnya di situ? Dengar ya. Ada nggak konteksnya di situ Tuhan sudah dikatakan? memberi petunjuk kepada Iya. Oi, Ibrahim agar memberi nama Kidung Muhammad Agung itu kepada bukan Nabi Taurat. Muhammad. Kamu ngawur, dan itu bukan nama Muhammad. Nabi Iya, Kidung Agung itu bukan Taurat. Jadi saya tambah lagi ya. Itu bukan Taurat. Saya tambah lagi ayatnya ya. Saya tambah lagi ayatnya di KS SAP ayat 6. Bisa bernama Muhammad. Sedangkan di sini Yang tahu diri, KS SAP ayat 6 saya baca. Dan ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel." orang yang Oke, saya bacakan ya. Sebentar dulu, Bro. Saya bacakan. Dan ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Muhammad." Billy, ada nggak nama Muhammad di Taurat? Selamatkan. Ada nggak nama Ada Muhammad nggak Billy nama di Taurat? Muhammad di Taurat? Halo. Berkuasa menyelamatkan Nggak ada. manusia dari membunuh Tuhan. Ah, nggak ada. Nggak ada. Terima kasih orang-orang yang telah membunuh Yesus. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Kalau tidak ada orang, kalau tidak ada orang bisa membunuh Iya, Yesus, loh. maka tidak Jangan kemana-mana Yesus itu- dong. Katanya Muhammad dinubuatkan di dalam, nama Muhammad ada di dalam Taurat. Gantian. Haleluya. Dua ayat loh, dua ayat itu Bro Billy, nubuatan itu. Satu adalah Kidung Agung. Kasihan gitu loh. Oke, jadi begini Bang Billy, teman-teman. turunkan itu Bahkan haleluya. kalau kita mau Seratus dia itu, turunkan itu. gini. Kacau kalau lihat Mas itu. Pak Pasti kita Yesaya saling jangan kayak hujat-hujatan. gitu, jangan kayak orang gila gitu kayak Muhammad. Dengar dulu. Nah, bahkan kalau kita mau fair, Rabi mau yang main Suaranya Yang gila itu, yang gila itu. Otkan. Bang Billy yang menghina Otkan. Nggak boleh menghina. Bang Billy yang menghina kikan. Siapa tadi yang menghina? Ini. Yonet menghina kikan aja kikan. Yang menghina kikan. Yang mana yang Di situ menghina? adu domba. Pengadu domba. Ini Yonet sama Iwan. Kikan. Izin. Nanti Pak Reco. Oke. Rom bukan untuk menghujat ya, ini rom untuk diskusi. Sakitnya tuh di Damian yang suaranya sini, double. dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini. Suaranya double. Enggak, bukan saya itu sih. Yesaya itu loh, bukan saya. Iya sih, ya saya itu dari tadi. Saya naik lagi ya. Udah. Oke, berarti tadi nggak jelas ya. Saya ulangin lagi lah ya. Saya baca dulu Al-Arab 157 ya, atau Asap ayat lah ya, ayat 6 ya. Saya bacakan di sini bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Muhammad. Pertanyaannya, apakah ada nama Muhammad di Taurat, Billy? Nggak ada. Nggak ada, karena itu. Jadi saya paham loh perasaan saudara saya Muslim gitu loh. Tapi inilah kebenaran ya. Oke, lanjut Demian. Oke, Bang Billy, apakah ada namanya Yesus dalam Taurat? Ada di kitab Taurat itu kata Kalau Yesus, ada Bang gimana Billy. nama Yesua di dalam tanah gimana? Tuhan Yesus Enggak, itu saya ada tanya Yesus Bang sama Billy. Bang Saya tanya Bang Billy. Bang Billy. Apakah ada nama Yesus di dalam Taurat, Bang Billy? Tuhan Israel itu harus jadi Kalau ada nama Yehosua di dalam tanah gimana? Ada nggak Bil nama Yehosua di dalam tanah? Saya tanya. Dalam Talmud, Billy, dalam apakah Talmud benar Bang Billy, Tuhan Israel Yesus. itu Bang Billy. Di Torah ada nggak nama Yehosua? Ada nggak Bil? Bang Billy, Sorry, saya bukan apakah benar abang-abang. Anda meyakini atau mengimani bahwa Tuhan Anda itu akan datang jadi manusia yang mati di tangan manusia untuk bisa selamatkan manusia dan bernama Yesus? Bang Apakah Billy? di dalam Torah dinubuatkan Tidak. akan datang nabi bahwa Tuhan Anda terakhir? itu mati digebukin untuk bisa selamatkan manusia? Oh iya, Bil. Tentu tidak. Muhammad itu ada dinubuatkan di dalam Torah loh. Sakitnya tuh di sini. Loh ini saya bukakan Tidak nubuatan ada Nabi Muhammad Tuhan dalam Torah nih. Israel yang bernama Kalian mau nggak saya Yesus. bacakan nubuatan Nabi Tidak Muhammad ada dalam Torah? Bang Billy, yang mengatakan Bang Billy, Tuhan coba harus itu mati di buka tangan Talmud, Bang manusia Billy. untuk bisa selamatkan manusia. Oh, mau buka Talmud? Oke, Jadi saya juga bisa ajaran buka itu Talmud mengenai katanya Muhammad. ajaran si Paul. Mau saya buka Talmud tentang Muhammad?
dia itu adalah Buka penyakit Talmud sama tentang Gini, Muhammad loh. gue Kristen. Jangan ngeri gitu loh. Gini, gue Kristen, jangan adu-adu domba. Jangan adu-adu domba. Itu kepercayaan Talmud hanya untuk pegangan Yahudi. Jangan dibacakan. Itu lebih sadis. Di sini bukan untuk hujat. Saya tanya Bang Billy. Nanti Yang saya mau tahu bacakan mungkin Gitin kalian. 5. Yang saya mau baca tahu Gitin siapa? 5. Ikirat Teman ayat 11. Dan Tuhan Anda akan Enggak, jadi Gitin, manusia Gitin yang 5. mati di tangan manusia. Ikirat Teman ayat 11. Gitin 5. Ikirat Teman ayat 11. Menurut Anda begitu? Gitin 5. Ikirat Teman ayat 11. Madman. Siapa yang disebut sebagai madman? Dan harus jadi manusia yang Iya, saya suaramu dubbing terus loh. Manusia. Iya, Jadi dia nggak turunin apa. aja dulu loh. Dalam kitab Torah. Ini saya mau Aduh. bacakan nubuatan Nabi Muhammad nih. Saya mau baca, boleh nggak? Mau baca nubuatan Nabi Muhammad. Saya Ah. naik lagi saya. Tadi suaranya putus-putus. Oke, saya Menilai. bacakan dulu ya, Bil ya, nubuatan tentang Nabi Muhammad. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Tuhan lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab YHWH Tuhanmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kau sungguh-sungguh mengasihi YHWH Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Satu lagi ayatnya, Ulangan 18 ayat 20. 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Nah, itu nubuatan kepada Nabi Muhammad tuh. Saya Jadi sambung. sebenarnya Nabi Muhammad tuh ada tuh nubuatannya. Iya, demikian saya sambung ya, nubuatan untuk Muhammad itu ya, itu ada di ayat berapa itu ya? Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Dikatakan di sana demikian. Apabila engkau Muhammad mengada-ngadakan yang tidak kami adakan, maka engkau akan kami siksa dengan memotong urat-urat nadimu. Dan itu terjawab. Ketika Nabi Muhammad meninggal, dia mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku merasakan urat nadiku terputus-putus." Nah, itu nubuatan juga itu. Oh ya, satu lagi, di dalam Torah itu dijelaskan, di dalam Tanakh dijelaskan bahwa nabi palsu itu nubuatannya tidak tergenapi. Nah, Nabi Muhammad kan menubuatkan orang Yahudi akan terpecah menjadi berapa ya, bro ya? Orang Nasrani terpecah menjadi berapa gitu? Kalau orang Muslim Saya jelaskan ya, selamat siang. Saya jelaskan ya. Nama Muhammad di dalam Taurat, di dalam Zabur, Hud, ya. Dal, D. Di dalam Taurat, Ahad, surat Al-Ikhlas 112 1 ya. Itu nama Muhammad di dalam Taurat. Ya, berapa ya, Pak ya? Taurat Aja, yang Pak, mana kalau nih? Taurat begitu. Muhammad? Maksudnya Sebentar, Tauratnya Demian. Muhammad, bro. Demian, langsung Taurat yang kita dibuat oleh tanya. Muhammad. Iya, Demian, kita langsung tanya aja sama orang Yahudi. Billy, apa memang ada nama Muhammad di Taurat? Nggak ada. Ah, nggak ada, Bang, jangan dipaksa lah. Yahudi itu kan belum sempurna, kan hanya sebuah kaki saja gitu loh. Yang disebut Oh, Hud, lu ya. dikatakan cuman kaki lo, Bil. Hud, Waduh. itu Bukannya- hanya Mas, gini mas, kaki izin mas. saja. Ini orang Kristen ini mencoba melaga kita pada orang Yahudi, sedangkan Yahudi tidak menerima Yesus. Nah, ini orang ini mencoba melaga Islam dengan Yahudi. Jangan disebut Yahudi dulu. Nanti kalau saya bawakan Talmud mereka, Ngapain nanti kita apa? laga? Nah. Ngapain kita laga? Kalau saya mau Ngapain melaga kita laga? seperti Kita ini. kan baca ayat tadi, bro. Sesudah kita baca Iya. ayat di Al-Quran, Kalau sesudah saya kita mau baca ayat di melaga, Al-Quran, lalu kita tanya orang Yahudi, ya kan? Gitu loh, kita nggak Kalau saya mau ngelaga. melaga Jangan, seperti ini. aku tahu lah Gini. perasaanmu gimana, sakitnya itu Kakak, gimana ini gitu sakitnya loh. gini, Saya mengerti sakitnya gini. kok, gitu. Ini digitin Iya, 57A. gimana? Ini sakitnya. Nah, Ikirat Teman ayat 11, bro. Buka. Coba siapa yang buka Sefaria? Bisa nggak buka Sefaria? Ikirat Teman ayat 11. Sakitnya di sini. Muhammad dikatain gila di situ. Enggak, Muhammad sakitnya di sini. dikatain gila di Ikirat Teman ayat 11. Iya. Oleh Sakitnya Rabi di Yahudi. sini. Gitin 57A. Iya, iya, Ini iya, sakitnya di yang sini. dikatain gila di Ikirat Teman ayat 11 siapa? Kau baca sakitnya di Kau sini. baca. Bro Hale bisa buka Sefaria nggak? Berusaha mau Ikirat diakui Teman ayat oleh Bang 11. Billy. Kau baca ini. Biar kita tahu Bentar Muhammad ya. dalam pandangan orang Yahudi itu seperti apa kira-kira. Iya, inilah pandangan apa Bang Billy Iya, kepada bagi kalian Yahudi ini. Muhammad itu orang gila. Gimana tuh? Enggak, ini yang paling kacau nih, ini. Iya, siapa yang disebut sebagai orang gila Ini. tuh? Di Ikirat Teman ayat 11. Gitin 57A. Dalam suratku kamu menyebut bahwa Rasul Baca. ialah memacu orang-orang untuk percaya kepada orang gila. Nah, orang gila itu siapa tuh? Yang di dalam Yang Ikirat ini. Teman ayat 11. Siapapun Ini. Muslim coba dengerin ya.
di dalam Talmud itu Yesus itu tidak ada, dikenal juga enggak. Dor. Yang kalian lihat di Gitin 57 itu adalah Yeshua Hanotsri yang melakukan sihir dan dihukum oleh Sanhedrin. Kira-kira dia dirajam, baru digantung lehernya di atas pohon, dan maghribnya dia dikuburkan. Nah, itu siapa Jadi itu sebetulnya bukan Yesus. Bukan Yesus, bukan Yesus di situ. Yang digantung di Nggak, ini Jadi yang digantung di tiang itu siapa? Yesus itu Aku tanya. Yesus nggak digantung di tiang, Yesus Yang disalibkan. digantung itu siapa? Yang digantung terkutuk. Bertanya dulu. Yang digantung terkutuk. Loh, kamu dengarkan Yahudi itu loh, itu Yahudi yang ngomong tuh. Terkutuk itu. Ini dia nih. Ini. Lah itu bukan Yesus, kok kamu ngarang. Ini. Coba tanya Bang Billy, tanya yang punya kitabnya. Tanya punya kitab yang paham. Yesus itu namanya tertulis di situ, teks aslinya Yesus. Yesus. Udah. Yesus kan? Yesus Ya, yang mana? itu yang punya kitab. Udah itu yang punya kitabnya menjelaskan. Udah. Loh, itu bukan kitab suci. Udah, Cuk. Ini menjelaskan. Itu cuman karangan. Jangan ngemis-ngemis. Jangan mengemis-ngemis. Udah. Masa Gitin dibilang kitab suci, kok ini orang ngawur Udah, sekali ya. jangan mengemis-ngemis. Enggak, kalian ingin mengakui. Kalian ingin diakui. Gitin dibilang kitab suci sama Mengemis. Muslim. Udah, kalian mengemis-ngemis. Iya. Udah, Jadi gini loh. sekarang kita Alam, mengenai Alam. Muhammad itu siapa? Menurut orang Yahudi, sabar saya buka dulu ya. Jadi menurut orang Yahudi Muhammad itu gila loh. Sabar, saya ambil dulu. Gini, dengar ya. Mengapa orang Yahudi menolak tentang apa kenabian Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad tetap mengakui Nabi Isa itu sebagai nabinya, sedangkan umat Yahudi menolak sebagai kenabiannya, apalagi menolak Enggak, ketuhanannya. orang Yahudi Udah, menolak gitu. Muhammad sebagai nabi karena dikatakan di Kitab karena ayat dia 11. karena dia tetap menabikan Nabi Isa. Pakai datanya, Pak. Pakai Bro, data. Iya. Bro, Bener nggak? iya, Kita pakai jangan data, Pak. jangan Nggak usah maksakan asumsi. lah. Kita udah tanya langsung Yahudi, nggak ada nama Muhammad. Kalau saya jadi Ya. kamu, saya akan turun karena saya udah malu Ya, gitu kita loh. Kalau kamu punya rasa Kita malu. tanya aja kepada literasi Yahudi, Bro. Nah, menurut Iya. Iman ayat 11, kenapa Muhammad itu ditolak sebagai nabi? Karena dia adalah orang gila. Iman ayat 11. Mau saya kalau buka datanya nanti lama lagi nih. Sabar ya, Bud, teman-teman Muslim, surat sabar ya. ke-11. Ya, Jadi kalau bawa data itu boleh-boleh Bud, saja, tapi kalau surat ke-11 sebenarnya ayat 54 itu hud nabi, dan nabi itu hanya sebuah kaki yang disebut dengan Yahudi. Kalau berbicara tentang di itu berarti wanita, Muhammadin itu berarti wanita dan lelaki gitu. Jadi nama Itu Muhammad salah. di dalam Salah. Oh, salah ini tuh. dalam bahasa nama Muhammad di dalam Zabur itu Hud sama dengan Iya, iya. Daud, hanya sebuah kaki saja yang ditunjuk Oke, gitu. jadi sekarang saya mau tanya si Billy dulu, silakan orang Billy. Billy, kamu terima nggak nanti di zaman akhirat itu ya kamu jadi penembus dosa Islam? Kamu setuju nggak itu? Penembus maksudnya gimana? Coba ulangi. Nanti kan Islam nih kan pada akhir zaman penebusan dosanya adalah Yahudi dan Nasrani. Kamu setuju nggak itu? Kamu dijadikan penebus dosa mereka? Aku nggak pernah tahu ada ide seperti itu. Ada hadisnya itu banyak, itu berkeluyuran. Makanya saya tanya kamu mau nggak dijadikan sebagai penebus dosanya orang Muslim yang sebesar gunung itu? Mereka Iya, membawa saya hadis. lengkapin. Bukan membawa dalil dalam Al-Quran. Itu ditimpakan Izin ya. kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Itu Iya. maksudnya. Jadi kalau Iya. mereka membunuh, mereka buat kejahatan gitu kan, nanti dosa mereka itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Gitu. Oh, kayaknya Itu yang intinya kayaknya si maksudnya Billy ini orang sebentar Nah, dulu ini Bang. framing. Bang, Ini framing. Bang, sebentar Ini dulu. framing. Ini Dosanya sebentar. itu sebesar gunung loh. Ngelawak. Dosanya sebesar Ngelawak. gunung. Sebentar dulu. Ngelawak. Ini kayaknya sepertinya Billy ini nggak tahu, makanya dia agak kompak. Saya rasa sesudah Billy tahu nanti hadis ini saya bagi sama kau pasti terguncang. Ya nanti saya bagi sama kau hadisnya itu. Ngeri bro, ngeri sekali. Saya ambil dulu ayatnya nih. Saya ambil dulu ayatnya, ambil. Iya, Sabar ya. bacakan dulu hadis itu. Ngeri loh bro Billy. Kamu itulah dijadikan penebus dosa mereka. Nauzubillahi bin zalik lah pokoknya. Hei, ngeri. Jadi Makanya- ketika berbuat dosa, orang Yahudi mereka akan selamat karena dosa mereka telah dilimpahkan kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau bicara tentang orang Yahudi, itu percuma kalau bawa-bawa dongeng seperti itu. Dongeng seperti itu Yahudi nggak akan percaya. Hadisnya mau Nggak diambil akan. dulu.
Hadisnya mau diambil dibacakan biar Billy ini nyadar gitu loh ya. Sifatnya ini sudah dogmatis dapat nih, gitu. sabar. Saya on cam dulu, on cam. Nggak mungkin, Sabar ya. nggak mungkin yang keyakinan orang Yahudi itu percaya Yahudi jadi gerak neraka dan sejenisnya seperti itu. Pohon bisa bicara, batu bisa ngomong, itu orang Yahudi nggak mungkin percaya, dianggap dongeng semua itu. Apalagi Yahudi mau Apa percaya Yesus dia- Tuhan, nggak akan Karena percaya. kan gini, dong. kenapa kita kasih tahu hadis Besarin, ini? Bil. Besarin. Besarin dulu, Billy, Yahudi Billy. tidak akan percaya. Billy, besarin. Besarin dulu, Billy. Besarin. Ah, bacalah itu Billy. Hati-hati Billy, pegang jantungmu Billy. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, gimana pendapatmu? Rasis. Ya kesalahan anak itu. Rasis kan? Iya, sangat rasis memang. Jadi atur jarak kau Billy ya. Billy atur jarak kau. Walaupun mereka pura-pura manis, kau itu mau dijadikan tumbal. Hati-hati Bang Billy, Oten ngemis Bang Billy itu hati-hati. Hati-hati, Bang Billy dipaksakan menuankan Yesus itu hati-hati. Dalam kitab Bang Billy nggak ada tuh, nggak ada itu. Jangan ini melaga. Coba apa? Namanya udah domba. Demian, Ini Demian suruh si Billy baca dulu. Tukang Billy, namanya kamu yang baca loh, Billy. Coba domba Billy yang baca dulu. Hadisnya apa itu? Status hadisnya mesti dijelas dulu. Sahih, bro. Itu hadis itu sahih itu, sahih banyak hadisnya itu. Mana? Itu doib. Mana? Coba Loh, baca. mana ada? Siapa yang bilang? Ulama siapa yang bilang doi, Pak? Ulama siapa? Coba gini ya. Gini, boy. Coba buka hadis yang sama di sunnah.com coba. Website yang berbahasa Inggris itu kalau misalnya tahu nomor sekiannya nanti dibuka benar di ya. situ Itu kan hadis bisa itu lihat. Ada, Bang, dengar ada. ya. Sama, Bang, Itu sama. kalian baca itu menurut perkiraanku. Itu Udahlah, hadis masih yang muslim perkiraan. jangan Itu bela diri. bukan Kita sesuai dalil dalil, aja, bro. bukan Kalau orang bela. Kristen Kita yang sesuai tunjukin dalil hadis aja. pasti Ini doi, hadis. bro. Iya. Itu Kalau orang menurut Kristen- perkiraanku. Kalau Itu orang Kristen menurut yang tunjukin perkiraanku. pasti Nggak, doi. di situ masih bentar menurut ya, perkiraan bentar ya, menghabiskan. bentar ya Billy ya. Billy Bukan nanti dalam kau DM Al-Quran. aku kasih nomornya ya. Nanti kau kasih nomor Bukan hadisnya ya. dalam Bentar ya, Al-Quran. bentar. Udah, itu masih dalam Sakitnya tuh di sini. perkiraanku. Ibnu Bang Billy, Majah 4969 masih ada. dalam perkiraanku. Sebentar dulu. Hei muslim saudaraku. Bang Billy, Dengarkan Bang dulu. Billy. Ibnu Bang Billy, Majah sekarang- 4969 Abang mau menuankan itu ada Yesus? nomornya. Saya Ini, tanya. Ya. Nggak boleh. Menuankan Yesus. Nomornya. Ibnu Nomornya Majah itu. 4969, Ini bro. boleh. come out Iya. come out Masih banyak hadisnya. Hadisnya aku ambil lagi dari Bukhari ya. Dari Bukhari lebih mantap. Iya, Bentar, banyak bro hadisnya tuh. Jadi bukan cuma satu. Jadi kalau bapak ini bilang doif, kalau orang Kristen tunjukin ya pasti doif gitu loh. Kalau orang Islam yang tunjukin nggak doif. Mau tanya kenapa Oten itu menyembah orang mati yang disalib. Hati-hati Bang Billy, orang Kristen berkata hati-hati pada orang Parisi, mereka menghina orang Parisi, sedangkan orang Yahudi itu orang Parisi. Hati-hati Bang, orang ini anti orang Parisi. Ya menurut orang Kristen, kalau menurut Mesianik itu Farisi. Kalau menurut orang Mesianik. Ya. Farisi itu dia terbagi menjadi dua, jadi nggak semua Farisi. Farisi Ada apa sama yang- Farisi apa? Farisi Saya apa nggak sama hafal Farisi apa? nama-namanya. Saya nggak hafal nama-namanya, bro. Ya. Lu kan tahu, bro. Lu kan ya. tahu. Jadi ada kelompok Farisi yang memahami Torah itu dengan keras gitu loh. Iya apa namanya? Kan ada namanya. Nggak hafal saya, nggak hafal. Ya kalau apa Itu kan nggak usah ngomong. lu kan asumsi. tahu, lu kan tahu. lu Ngemis, sebut aja gitu. terus kok ngemis, mau kolaga lagi Nah, Yahudi itu dengan kan sejarah Islam, dia. alah, Kalau dia terus tahu ya lu sebut aja nih, lu sebut aja, bro. Ngeles lo. Dari mana? Dari kata Jangan Perus. ngeles-ngeles, Demian. Kalian udah dikatakan domba tuh yang suka adu domba. Itu artinya interpretasi atau tafsir. Jadi Perushim ya, Farisi itu artinya seorang penafsir, ahli tafsir artinya. Perushim. Dari segi bahasa begitu. Tapi cuma hari ini tidak ada orang yang disebut Farisi, hari ini itu tidak ada. Adanya Yehudim dan Shomrim. Hanya ada dua saja. Islam, belajar Islam. Yehudim orang yang memuliakan Hashem, Shomrim orang yang menjaga seluruh Torah. Tuh, gelar yang ada hari ini cuma dua aja.
Ishak, ternyata Mesias Yahudi itu namanya David ya. Jadi itu Iya, kan ada tertulis. nggak pernah ada yang namanya Yesus ya. Nggak ada. Oke. Ya Mesias kita kan udah sepakat bahwa Mesias Yahudi dan Kristen kan berbeda. Tapi gini Om, Yehoshua bin Nun itu juga Kohen Hamashiach. Oh iya, imam Mesias imam ya. Nah, Tapi begini, kalau kita merujuk tentang Yeremia 30 ayat berapa tadi, ayat 9 nih. Ini kejadian kan sudah di zaman Yeremia, Daudnya kan sudah meninggal itu, Pak. Itu future tense. Ya, sebentar dulu. Billy, hadis sahih Muslim nomor 4971. Kau catat nanti ya, bahwa kau itulah penebus dosa orang muslim ini. Jadi walaupun mereka Terus adu domba. Bang Billy pegang pada Talmud, Bang Billy. Jangan menurunkan Yesus saja, Bang Billy. Ini merayu. Bang Billy, orang ini merayu biar supaya Bang Billy menurunkan Yesus itu. Merayu itu. telah menceritakan Hati-hati, kepada Bang kami Billy. Muhammad bin Amru bin Abbas. Itu di bawah tafsir itu. Itu membuat tafsir, masih berbicara itu. Bukan Al-Qur'an itu, bukan Al-Qur'an. Sementara dibaca, sebentar dibaca. Kami Arif Ibnu Umar telah menceritakan kepada kami syahadat Abu Talha Ar-Razibi digitin. dari Gailan bin Jarir, dari Abu Barda, dari bapaknya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dengan batu. Mau nggak kau pilih? Mau nggak kau itu pilih? Hati-hati kau. Pegang aja di Talmud, Bang Billy. Gitin ayat 5 itu. Udah, itu aja. pegangan di GRT mana 11, pegangan. Ya, jangan mau direbus ditinja. Ikut orang ini. Orang ini Orang direbus gila dalam pegangan, tinja orang nih. gila. Pegangan. Ini orang ini itu. Aku pegangan dulu. Dah. Pegangan Bang Billy, Gitin 15 Bang Billy. Di GRT mana 11, orang gila. Pegangan. Ngemis Demian. Ngemis kepada orang yang dikatain gila. Memaksakan orang Yahudi kan ya suka sekali kalian. Gak ada yang paksa, wong kalian yang maksa. Kalau orang Yahudi gak mau tunduk ya perangi. Gitin, iya. Perangilah orang-orang Yahudi. Gitin 15A baca. Di GRT mana 11 sudah dibaca belum? Mereka nggak akan menurunkan manusia. Iya, Muhammad Udah, dikatain jangan gila di GRT dipaksakan. mana 11. Ya udah, jangan dilaga. Nah, Biar ya supaya- udah, biar supaya- ngimis terus ke gini, Yahudi. Kau biar supaya Orang aku Yahudi nyerang aja Bang Billy ya. nyebut Nabi mau gila gimana sih? Kau biar supaya aku nyerang Bang Billy ya. Iya, jadi kau bawa jadi aja. Nah, kalian memang- tukang adu domba. Baik, kamu nggak sadar. Kalian tukang adu domba kalian. Memang kamu sebentar dulu. Memang bagi kamu wajib hukumnya menyerang Yahudi. Memang itu ada wajib hukumnya kamu nyerang Yahudi. Kok kamu malu-malu sih? Kami dari tadi Loh, tidak bukan, memang berlaga. itu fakta. Kalian paksakan. Malu Karena kamu. Bang Billy Orang Yahudi malu mengatakan orang menerima. Islam itu memalukan gitu loh. Kalau mereka itu memalukan. Kalian memalukan. Kami Bukan, Kan ada lagi itu kalian dalilnya ya. memalukan itu Rambam loh. Bang Billy Sebentar dulu Demian. Bahkan ada itu dalilnya yang mengatakan ya kalau itu sebentar dulu sunnah malam Jumat itu dengar dulu sunnah malam Jumat itu ibarat membunuh lebih dari 100 orang Yahudi loh. Bayangkan dalam sunnah aja sudah mengangkat membunuh orang Yahudi. Mana ayatnya? Ngeri. Oke, kita cari lagi ya. Oke, kita cari. Cari, sabar, dicari. Itu hadis, bukan Al-Qur'an ya. Hadis. Kalau Oh, kau ini ingin hadis palsu. berargumen dengan saya, bawa Al-Qur'an. Hadis palsu. Kami pedomannya dalam Al-Qur'an. Hadis palsu. Tunjukkan dalilnya yang kuatnya. Tunjukkan dalil Al-Qur'annya. Oh, hadis Jangan palsu. bawa hadis. Kalian jangan bawa hadis, bawa Al-Qur'annya. Oh, jadi hadis Sekarang palsu kayak ya? gini, dengar ya. Keimanan Ya kami yang udah, pertama kalau nggak kepada bisa dibaca Al-Qur'an. berarti palsu. Enggak, keimanan kami yang pertama dalam Al-Qur'an. Udah. Hadis nggak dipakai kan? Yang pertama dalam Al-Qur'an. Itu hadis kitab nggak kami yang dipakai. asli. Kitab kami Al-Qur'an, jangan dibawa yang lain. Ya betul, sama Jangan seperti kau Torah dulu yang asli yang pertama, baru belakangan baru Talmud. Nggak bisa. Udah. Talmud itu mendahului Torah. Jadi Beda, Torahnya harus Bi. benar Nggak dulu. bisa, nggak bisa di situ mendahului Al-Qur'an, biar paham kalian. Al-Qur'an dulu kalian bawa. Di sejarah Al-Qur'an Muhammad, dulu. perkataan Kitab kami Muhammad. Al-Qur'an. Kitab kami Masa, Al-Qur'an. Jangan masa kamu bawa hadis. perkataan Muhammad Jangan palsu kamu bawa itu hadis. kan lucu itu. Udah, jangan kau bawa hadis. Ah. Kau bawa Al-Qur'annya. Jangan bawa hadis. Sama seperti kami orang Yahudi. Torahnya dengan Talmudnya berbeda. Ya, Berarti kata orang-orang Syiah jangan itu- kau mendahulukan itu ya, Talmudnya. kata orang-orang Syiah. Jangan mendahulukan Talmudnya. Orang Sunni itu suka buat hadis-hadis palsu. Iya. loh. Itu kami sama seperti Yahudi nih. Mereka ada Talmudnya, kami ada hadisnya.
yang pertama kami imani adalah Kalau Al-Qur'annya. Talmud Dan orang kamu Yahudi itu ada karangan nggak, Bil? Torahnya. Itu hadis. Imam. Talmud itu karangan Itu nggak? imamnya. Tergantung Iya, imam kami kepada Talmud siapa. Yahudi itu bukan Jangan kalian karangan. kerja kalian membawa hadis, bawakan Kalau dalil dalam orang Al-Qur'an. Yahudi menggunakan Talmud juga. Paulus itu ngarang. Yang ngarang itu Muhammad, bro. Udah. Di dalam hadis kami pun melarang semua mengikuti kisah-kisah para tanpa nabi apa yang dirubah sama Muhammad. Loh, kisah para nabi yang merubah itu adalah Paulus. Kisah Adam dirubah. Udah, itu Kisah Paulus. Daud dirubah. Karangan Paulus. Kitab Abraham, kisah Abraham dirubah. Demian, kau jangan Oi, belaga-belaga. Udah. Lah emang Kau faktanya yang begitu. merubah. Gini aja, Paulus. Muhammad itu dia merubah Torah, dia merubah Paulus, Jabur. dengar. Paulus Dia itu merubah berkata Injil. bukan menurut Paulus firman itu Tuhan. menyembah mayat yang digantung ya. Loh, kamu pengikut orang mati, Tuhan saya bangkit, Gini, Tuhan kamu dengar mati ya, nggak dengar ya. bangkit. Islam dengan Yahudi tidak akan menuankan manusia. Saya bukan pengikut orang mati kayak kamu gitu loh. Nabi kamu udah mati, nggak bangkit. Islam dengan Yahudi tidak akan menuankan manusia. Loh, Yahudi Tetap aja Muhammad tidak pernah disembah oleh orang-orang Islam sama seperti kami. Iya, tapi kan Allah kan buatan Muhammad. Benar. Allah kan buatan Muhammad. Laga-laga lagi. Kalau nggak ada Muhammad ya nggak ada Allah. Kalian laga-laga lagi. Udah jangan laga. Islam dan Yahudi tidak pernah menuankan manusia. Titik. Itu. Gini loh, Allah kan buatan Muhammad. Tidak pernah menuankan manusia. Udah. Loh, titik. Allah memang buatan manusia. Gimana Tidak sih? pernah menuankan manusia. Allah buatan manusia. Sekarang di mana dalilnya Allah itu buatan Muhammad? Coba di mana? Iya, buktinya selain daripada Framing. Framing. Dan Iya, juga sebelum abad di mana? Ya, mau saya jawab, Demian, jangan framing. Mau saya jawab. Sebentar Iya, bro. iya. Ketika Mana Ketika ada saya mau manusia tanya nanti membuat sama Bro Allah. Billy nih ya, kau jawab nanti Bro Billy dengan jujur. Pernahkah orang Yahudi menjadi kerak ketika dikutuk oleh Allah? Saya bacakan ayat. Surat Bang, Al-Baqarah orang ini ayat membawa 65. hadis. Bang, orang ini Nah, membawa itu hadis. Quran loh, bukan hadis, ngawur kamu. Itu orang Nasrani dikatakan itu. Orang Nasrani itu. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Pernah Nah, orang dulu Yahudi jadi kera? bahasanya kapan kata di pernyataan bahwa ya Allah, yang menciptakan Allah itu Muhammad. Nah, itu di mana itu pemahamannya di mana, dalilnya di mana itu? Yang gimana? Tadi kan Damian bilang Muhammad itu yang menciptakan Allah gitu. Nah, itu di mana? Di mana dalilnya? Iya, buktinya Allah itu cuma ada di Islam saja. Bisa Cuman kita Muhammad. buktikan, Bro. Bisa kita buktikan. Iya, Ada jadi muslim di sini? Ada muslim Tidak di sini? ada satupun nabi yang menyembah Allah selain si Muhammad ini. Iya, kita buktikan Kalau misalkan sekarang. mereka Billy. mengatakan Allah itu bukan Buktikan ciptaan Muhammad, kenapa cuma Muhammad saja yang menyembah Allah gitu loh? Sebentar Demian, kita buktikan. Konteksnya Yahudi dan Ada Islam muslim itu di sini? tidak menuankan manusia. Enggak, kita buktikan dulu. Ada nggak muslim di sini? Konteksnya Ada kan? Oke, saya mau Yahudi tanya sama muslim Bro, di bro, sini. Ale, suara lu kecil, bro. Yahudi dan Islam itu Suara tidak lu pernah kecil. menuankan manusia. Udah. Ya. Yahudi nggak pernah nuankan Tuhan ciptaan Muhammad. Iya, mereka kami ini kan Mau tidak. saya tunjukin dengar, video akidah- orang Yahudi akidah- ngolok-ngolok Tuhanmu. Mau saya tunjukin videonya. Loh. Weh, mau laga-laga nih, Bang Billy. Orang ini laga-laga. Udah domba ini laga-laga. Mau saya tunjukkan. Mau saya tunjukkan. Nah, kalau orang Saya Yahudi diludahi. nyembah Tuhanmu, kenapa mereka ngolok-ngolok Tuhanmu coba? Kan lucu gitu. Suaranya udah keras, Demian. Nah, udah lanjut, bro. Oke, kita buktikan ya. Sekarang saya tanya muslim di sini. Kamu pilih Muhammad atau pilih Allah? Coba silakan. Dua-duanya Pak barangkali. Ayo, kok lama kali jawabnya? Maksudnya apa? Kok pilih? Kurang kencang kali, kurang kencang. Enggak, kok ada Kamu- pilihan ini? Kok ada pilihan? Iya gimana? dong, kita buktikan, Enggak, kita kok ada pilihan? buktikan. Pilih Hashem atau Moshe? Pilih Hashem. Enggak, kok ada Iya. pilihan ini tuh apa pilihan? Tujuannya? Membuktikan Kok membuktikan? kalau Muhammad itu adalah Allah yang Tuhan jadikan. Gini, sistemnya. Jawab aja, kamu pilih Muhammad atau pilih Allah? Islam tidak pernah menuankan manusia. Dijawab saja, iya makanya dijawab. Kamu Iya, pilih Allah atau pilih Muhammad? benar ya. Islam Nggak tidak berani pernah dia akan menuankan pilih, manusia. itulah buktinya. Terjawab kan? Nggak berani jawab mereka, gitu loh. Kami tetap pilih Allah. Pilih Allah. Ada apa? Oh, Nah, yakin ya? Saya tanya balik. Kamu percaya Oke. kepada Yesus apa Tuhannya Yesus? Sabar, Billy, ini Kristen sama udah. Islam loh. Biari. Kristen sama Islam. Nah, Oh, iya. Yahudi diam dulu, Yahudi. Siap. Oke.
Si Billy ini belum ampun, dia udah dikasih ayat penembus dosa pun masih aja ya. Bentar saya kasih dalil-dalil Al-Quran sama kau. Masing-masing keyakinan itu berdiri sendiri loh, tidak saling bergantung. Iya, nggak pasti gantung di kayu salib dia. Benar. Nah, kalau pilih Allah kenapa? Kalau pilih Muhammad kenapa? Ayo. Kenapa? Ayo jawab. Iya, berarti kamu tadi pilih Allah kan? Oke, kamu tadi pilih Allah toh? Oke, berarti boleh tidak bersahadat kamu tanpa Muhammad? Jawab. Boleh tidak kamu bersahadat tanpa Muhammad? Jawab. Yesus itu ada bapaknya. Dor. Nah, itu ada bapaknya sampai nanya tuh. Ini Islamnya nggak bisa jawab ya? Bolehkah Islam bersahadat tanpa nama Muhammad? Lah, kalau kami bersahadat itu milahnya pada Ibrahim saja, Bang. Tetap menuhankan Tuhan yang Esa. Yang saya tanya, bolehkah kamu selaku Islam bersahadat tanpa Muhammad? Yakin? Ya, tetap milahnya kepada Ibrahim. Muhammad itu kamu kok nggak tegas jawabnya, bilang bisa, bilang tidak gitu loh. Anda sahadat, membawa sahadat itu kategori untuk Islam. Orang Yahudi aja nggak pernah. Pemimpinnya adalah Muhammad. Syahadat itu adalah nama Nabi loh. Islam pemimpinnya Muhammad. Jadi tidak akan lepas dalam sahadat itu pada orang Muhammad. Islam itu Allah. Sudah kau akui kan? Udah diakuin. Loh, kau bilang kau pilih Bro, udah diakuin dia. Dia bilang nggak bisa kan lepas. Gini dengar ya. Gini ya. Kamu sudah menjawab bahwa tidak bisa lepas kan? Kau bilang pilih Allah apa Muhammad? Kami jelas pilih Tuhannya Allah. Kalau pilih nabinya Nabi Muhammad. Kamu aneh. Betul, Nabi Muhammad. Kok kau pilih? Berarti kau suruh pilih Allah dengan Muhammad, kami milih Tuhan gitu. Kau jangan menjebak pertanyaanmu. Aku paham. Menjebak. Oh loh, bukan menjebak. Dengar, karena selama ini, dengarin bro, karena selama ini saya debat dengan Muslim, dengarin dulu, karena selama ini saya debat dengan Muslim, dengarin dulu, jangan terguncang, dengar. Karena selama ini orang Muslim tidak pernah berani mengatakan kalau saya tanya kamu pilih Muhammad atau pilih Allah. Mereka bilang tidak bisa dipisahkan. Tiba-tiba kau datang, saya nggak tahu aliran kamu apa ini. Loh, kau kan memilih saya Allah, tahu aliran kamu apa. menanyakan Tuhan kan? Kau menanyakan Tuhan. Mereka mengatakan tidak boleh dipisahkan. Dalam konteks agama, baru kan saya jawab. Konteks agama Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Itu nggak bisa terjawab kan? Akhirnya kau akuin kan? Nggak bisa dipisahkan. Ya udah terjawab. Aduh, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Udah kau jawab, tepuk tangan. Kau tepuk tangan untuk apa? Kebodohanmu. Tepuk tangan untuk kebodohanmu. Enggak, saya tanya dulu. Untuk tepuk tangan kebodohanmu. Kau ingin menyamakan Nabi Muhammad dengan Tuhan tadi. Mensetarakan. Tapi kalau dalam konteks agama, sahadat kamu itu yang mensetarakan, bro. Saya jawab dulu, dengar. Kau jangan kau aja ngomong. Iya, coba. Kau ingin menyamakan Muhammad jangan nangis lah, jangan nangis lah. Enggak nangis. Kau oten, kau alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, silakan. Kebiasaan di rumahmu kayak gini. Lanjut, jangan nangis lah. Oke. Udah. Kau ingin menyamakan Tuhan kepada Muhammad tadi. Kami tetap milih Allah. Kalau dalam keagamaan Allah itu tetap bersama Muhammad karena Muhammad ini utusannya sebagai nabi kami Nabi Muhammad, Allah, Tuhan kami Allah. Kan sudah kelas saya jawab tadi kan. Oke, saya boleh nanya nggak? Saya jawab itu kan. Dengar dulu. Jangan dulu ya, bro. Sebentar dulu, Demian. Saya clearkan dulu dia. Oke, kamu kan sudah mengatakan tidak bisa dipisahkan toh? Ya sudah terjawab, berarti Allahmu adalah Muhammad, Muhammad adalah Allahmu. Karena kau yang mengatakan tidak bisa dipisahkan. Tepuk tangan. Disuruh milih, dengar ya. Kau suruh milih, kau milih Allah apa Muhammad? Saya pilih Allah Tuhanku. Muhammad itu nabiku. Kan sudah saya bilang. Jadi bisa nggak kau bersahadat tanpa Muhammad? Tiba-tiba kau premingkan Nabi Muhammad itu Tuhan. Bisakah kamu bersahadat tanpa Muhammad? Enggak, kau premingkan. Enggak. Kan nggak dijawab kau kan? Gini. Aduh. Biar saya jawab. Aku menjawab. Sudahlah, bro. Aku menjawab, jangan dipotong. Aku menjawab, jangan dipotong. Kau tahu arti sahadat? Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Oke, bisa nggak dihilangkan itu sahadat? Bisa tidak dihilangkan itu nama Muhammad? Tolol, dengar tolol. Bisa tidak dihilangkan itu nama Muhammad? Turunin, menghujat ini, turunin. Udah menghujat, panas dia, udah terguncang itu, udah terguncang. Pertanyaannya, dia aneh. Udah terguncang. Pertanyaan dia aneh. Terguncang kamu. Enggak, bukan terguncang. Kan di situ disebutkan Nabi Muhammad utusan Allah. Mengapa kau jadikan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan? Oke, saya boleh nanya nggak? Itu framingmu.
Iya, bro. Yang mana yang Muhammad itu kan artinya yang terpuji kan, benar nggak? Jangan disamakan ketuhanan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai utusan. Iya, Utusan bro. itu adalah Nabi. Dor gantian. Dor keno. Ador. Makanya manusia jadikan Tuhan. Makanya sebentar, yang terujang. Makanya saya tanya kamu, bolehkah masuk Islam bersyahadat tanpa Muhammad? Silakan. Bolehkah kamu bersyahadat tanpa Muhammad? Dalam Islam, Allah itu Tuhan, Muhammad itu Nabi. Itu iya, bolehkah dihilangkan itu? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Iya, saya nggak berani jujur dia. Gini, dengar ya, dengar. Jangan potong Demian. Kau diam dulu, biar saya berbicara sama siapanya. Tanya balik. Tanya ayo. balik yang Oten, kamu memilih Yesus. Dijawab atau dulu, apa? dijawab dulu, baru ini nanya balik. Saya memilih Tuhan saya itu Allah dan Muhammad itu utusan. Itu pilihan saya. Iya, bisa nggak dihilangkan itu? Kok dihilangkan? Nah, nggak bisa dipisahkan toh, nggak bisa dipisahkan toh. Dengar ya. Ya sudah, kalau nggak bisa dipisahkan udahlah. Jangan malu-malu. Udah nggak bisa dipisahkan. Jangan merasa menang, jangan merasa menang. Jangan merasa menang dulu, jangan merasa menang. Haleluya. Kita dengar Fauzia bertanya. Saya mau nanya, Kita dengar pilih Fauzia Yesus bertanya. atau apa tadi kata Mbak itu? Yesus atau apa? Fauzia, Apa namanya tadi? suaranya keras dikit Fauzia. Iya bang, mau tanya bang sama si Oten itu, Oten milih mana, Yesus atau Allah Bapa? Nah, itu. Pilih Yesus. Gimana kalian? Langsung tegas saja kami pilih Yesus. Kenapa? Selesai. Terus Allah Bapaknya? Karena Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Pokoknya kau kasih pertanyaan sama saya jawab tegas. Beda dengan kamu. Saya jawab tegas ya. Saya pilih Tuhan Yesus. Saya pilih Tuhan Yesus. Loh, kamu bertanya. Jangan kejang-kejang. Iya, jangan kejang-kejang lah Fauzia. Kamu bertanya kan. Langsung saya jawab tegas tanpa aling-aling gitu loh. Itulah beda kita. Jangan nyerocos. Gitu loh. Yang jelas saya sudah jawab gitu loh. Ya jangan teruncang. Beda dengan kalian ketika ditanya, kau pilih Allah atau pilih Muhammad? Coba. Kau pilih Muhammad atau pilih Allah? Coba. Berani nggak kau tegas menjawabnya? Yesus itu kan manusia. Masa Coba kamu dulu. manusia maya? Jangan ke sana dulu. Allahmu juga manusia. Bisa saya buktikan kalau Allah kau manusia. Allah kau juga manusia. Bisa saya buktikan itu, bro. Allah kau juga manusia. Bisa saya buktikan. Astagfirullahaladzim. Dengar. Allahmu juga bisa saya buktikan kalau Allahmu manusia. Contoh di Al-Kalam 42, Allah kau itu berbetis. Bisa saya buktikan. Di KS Muhammad ayat 7, Allah kau beragama Islam. Bisa saya buktikan itu semua. Di Al-Fatihah ayat 6, Allah kau memohon jalan lurus. Mayat pula. 3 hari dibangkitkan, terus 3 harinya kemana Tuhannya itu? Ayo kita diskusi dengan dia aja pakai kain. Mana? Tuhannya hancur di biar teratur gitu loh. Dan menuhankan mayat lagi dituhankan. Aduh. Gak usah menghujat, Mbak. Kita diskusi aja, gak usah gitu. Emang Yesus tuh? Yesus bukan mayat ya? Yesus tuh udah Yesus mati bangkit, yang mayat itu Muhammad karena Muhammad kan nggak bangkit. 3 hari, ya. Bangkit 3 hari, mana ayatnya? Nah, berarti kan yang mayat kan Muhammad. Yesus bangkit, Muhammad nggak bangkit. Yang mayat siapa? Mana data? Demian? Kan Muhammad yang mayat. Dong, dagingnya udah hancur. Mana datanya? Yesus 3 hari. Yesus bangkit, Muhammad nggak bangkit. Jadi yang mayat itu yang Muhammad gimana sih? Terus 3 hari Tuhan kemana? Berarti nggak ada Tuhan di dunia kalau emang Yesus meninggal 3 hari bangkit lagi. Tuhan itu bukan cuma ada di atas arsy. Tuhan itu ada di mana-mana. Emangnya Allah kan cuma ada di atas arsy. Allah kan lemah, makanya cuma ada di atas arsy. Jangan taunya kamu menghujat Nabi Muhammad, dasar. Lanjut bro Ale, lanjut. Hadis nggak pakai. Nabimu itu yang menghujat ajaran Gini Kristen dan aja, Yahudi. pakai timer aja, host pakai timer, biar kita blender mereka. Ayo pakai timer, berani nggak? Ya, Saya bongkar Allah kau itu manusia. Oh, pakai Ayo. timer. Pakai timer? Bang, iya bang. Ah, nggak berani dia kan? Ayo dong pakai timer. Timer Nggak usah menghujat. Pakai timer. Bang Billy, Ayo, ini pakai timer. ada berapa Kristen, ada berapa Muslim ini? Kristen ada 3 nampaknya nih. Kristen 3. 3. Kristen 3, Oke, Muslimnya pakai ada timer, yuk. berapa? Muslim ada Yesus 2. aja nggak ngaku dirinya Tuhan kok. Ada 4, ada Ayo 3 ya, juga pakai kelas timer muslim ya. ini. Iya, Masa pakai timer. Tuhan ciptaan manusia. Ya, Ya, berkublender dulu orang ini. Ibu. Pakai timer. Mulai dari siapa ini? Teman-teman ada yang bisa suruh kasih Ustadz Sugi kemari karena dia kan Bible berjalan katanya. Oh iya, bawa dulu dia. Dia itu udah lama takut sama saya itu, bro. Betul, panggil dulu Sugi itu. Dia itu udah takut sekali sama saya itu. Udah nggak berani dia sama saya. Tolong panggil dia, Sugi itu. Haleluya.
beraninya sama Panggil. muslim yang awam ilmu. Panggil sama dulu Sugi itu. Dia nggak berani itu karena Fauzia, Fauzia. Ini kan dibilang Panggil kan Sugi dulu. Iya, panggil Sugi, panggil Juma. Mereka udah pada takut sama saya. Mana tahu di sini mereka berani. Sugi sama Ayo. Kalau Ustaz Sugi sama Bang Juma tahu nggak sih? Iya, panggil lah, panggil aja. nggak apa-apa. Kalian dibuat Cuma takut bebas sama aku loh. Cuma di Zoom-nya muslim. Apa takut sama Saya kamu juga itu Demian? Nah, cuma panggil cuma takut loh. Ayo, kita tunggu. Ayo Panggil loh, Bang. mau Ayo Sugi. mulai. Bang Billy ada Ustadz Wafi di bawah. Naikin dia. Coba tolong Udah naikin lama Ustadz saya. Wafi. Naikin. Ustadz Enak Wafi. nih, seru nih. Kemudian lah. Naik, Ustadz. Oke, saya Coba yang turun muslim, naikkan coba yang siapa? Wafi yang mana? Yang mana? Naja Media. Naja. Iya, Naja Media. Waduh, nggak ada kok Naja. Langsung aja Diundang pakai aja coba Alfitra. Nggak ada tuh Naja. Kayaknya mereka takut. Adanya Bible berjalan Ustaz Sugi nih. Iya, panggil Sugi itu. Dia udah pernah saya dapat, dia kabur dulu. Gak apa-apa, naikkan Phil. Kalau ada Sugi. Naikkan saja, nanti kita lihat siapa dia yang datang gitu. Loh, si ibu tadi yang ngedumel itu mana udah turun? Ada itu loh. Ada nggak? Oh. Tunggu bentar. Aku juga udah rindu ketemu sama Ustaz Sugi karena dia udah nggak berani kalau jumpa sama saya. Mudah-mudahan dia di sini berani. Kamu itu. Lah, serius. Terus apa? Karena kemarin perdebatan kami dia mengakui bahwa Isa itu anak Allah. Alah, Itu dia kabur. kamu Ya, serius. cuma kamu framing, semua kamu framing. Itu fakta. Alah, bro. fakta apa? Astagfirullahaladzim, itu fakta. Alah. Tunggu lagi cari si Ustaz Sugi mana ini? Ayo Ustaz Sugi, aku udah lama kali Naikkan pengen ketemu saja, sama dia. nanti kita lihat siapa dia yang datang. Kan mereka memakai nama samaran. Ustaz Sugi udah diundang nih, tapi belum reaksi. Iya, takutnya dia ditengoknya nama aku. Aduh, ada haleluya itu. Aduh gitu. Emangnya kenapa Ustaz Sugi? Kami pernah debat masalah tentang kita bukti ke Allah kok. Itu kan? Saya bilang yang membuat Siti dia kan, oke. Yang dilahirkan Siti Maryam siapa? Isa, kata dia kan. Oke. Isa anak siapa? Anaknya Maryam, kata dia. Oke. Bapaknya siapa? Oh, nggak ada, kata dia kan. Saya tanya balik lagi. Oke. Yang membuat mamanya Isa ini mengandung siapa? Allah, kata dia. Berarti Isa anak Allah dong. Dia nggak bisa ngelak lagi. Terakhir dia kabur, gitu loh. Oh. Harusnya dia menjawab malaikat Jibril, karena Jibril itu berubah menjadi manusia yang tampan, sempurna. Kenapa lari? Seharusnya itu ada dalilnya itu. Mana Ustaz Sugi nih, naik lah Ustaz Sugi. Si Juma pun begitu, udah nggak mau lagi dia. Diundang-undang sama si Ken pun, sama haleluya enggak lah, katanya. Mereka lagi di sebelah kali ya, buka komal kali mereka di sebelah. Iya, barangkali mereka cuma hanya menunggu. Mereka dari komal, mereka sering panggil-panggil ketika naik. Gini aja, mereka gini langsung aja. Iya, gini aja Bro Pilih. Di sini kan yang awam-awam, ya udahlah kami pura-pura mengalah aja lah. Pokoknya ya sikit-sikit aja lah kami kasih tahu ilmu kami, nggak apa-apa lah. Apa itu? Debater akademis tuh mau naik katanya. Debator akademis. Iya. Apa dia? Oke. Kalau nggak akademis turunin aja. Jordan, Rodemian, Ale, halo Mbak. Aduh, ini kawan kita. Halo. Jadi gini ya, aku buka premisnya gini ya. Kita doban nggak usah menghujat. Aku pakai data nanti. Iya, kita harus pakai dalil. Di sini Bro. teman-teman yang Muslim dan teman-teman Yahudi dan teman-teman yang Kristen tunjuk tangan. Jadi saya nanti bisa arahkan pertanyaan sesuai dengan data. Saya nggak pakai hadis nih, pakai ayat nih. Apakah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi sama dengan Tuhan yang disembah orang Kristen, atau sama Tuhan yang disembah oleh siapa ya, Kak Khadijah dan teman-teman, atau Pritingkar Islam ya?
Saya Yahudi. Ateis dia. Kita bicara data, bro. Ayo, saya suka pakai data. Karena saya udah pernah angkat tema ini, teman-teman pada ngelak. Ayo, siapa? Loh, kok terus terima telepon? Ya, telepon. Sebentar lu debater. Masalahnya kita lagi menunggu mereka Ustaz Sugi ya kan, karena yang di sini yang awam-awam katanya kasihan juga kan gitu. Kita tunggu dulu lah. Ustaz Sugi mau Juma ke, mau Tahta ke gitu. Nanti bicara ini ya, bicara pakai data ya, bukan bicara pakai keimanan jawabnya. Kalau pakai keimanan, ujungnya hujatan pakai data, gitu ya kan? Nah, itu baru enak. Iya, pakai data Sama. seru tuh. Betul. Nanti sekalian ini, sekalian lehale, sekalian aku mau nampar Bro Billy nih. Bro Billy katanya kan sama Tuhan. Nanti kita bilang, kita tengok nanti kita uji. Oh, jangan dulu digampar. Dia udah trauma jangan dulu, tadi ketika tahu bahwa dosa muslim dia yang nanggung. Dia udah mulai trauma. Jangan dulu lah. Jangan. Itu tadi. Mana pretingker tadi? Mana pretingker tadi? Oh, masih ada. Nanti kita tengok ya pretingker ya. Apakah kamu nanti jujur mengatakan kalau Yod yang kamu sembah dan saya sembah itu sama dengan kan mereka sembah? nggak Vertiker itu nggak dominasi agama, beda dia kan beda ya, oke. Iya, tapi dia percaya lah, dia percaya Tuhannya siapa kira-kira, Bro Bill? Ya, Saya pakai data. tanya Vertiker Tuhannya siapa. Nah, pretingker kira-kira percaya siapa? Yod kah? Apa? Tuhan tuh nggak ada. Kalau Oh, nggak ada, berarti agnostik ya? Tidak dikenal. Agnostik ya? Tapi kalau Tuhan tidak ada. Ya Agnostis benar, kamu ya? karena kalau kata ada itu berarti ada wujudnya gitu. Benar itu. Ya, kalau YHWH kan berwujud dia. Oke, jadi kamu percaya Yod atau tidak? Menurut saya YHWH itu ekstraterestrial. Nggak usah dibantah. Ya, maksudnya kamu percaya dia atau percaya yang lain? Dia ada. Percaya kalau dia ada. Oke, siap. Nanti kita lihat ya pretingker ya. Kamu bicara jujur. Tapi kalau ya, nanti kamu bicara jujur atau enggak ya pretingker ya? Bicara eksistensi. Ya, nanti kita buktikan datanya. Sabar. Nanti saya buktikan datanya. Kita lihat nanti tanggapan kamu bagaimana. Saya gini Bang Bil ya, saya nggak mau menghujat ya. Perhatikan teman-teman, saya debat tuh nggak mau. Tapi saya bawa data. Nah, data yang saya bawa ini adalah orang-orang yang berkompeten, bahkan negara loh, bukan asumsi satu orang, enggak. Saya lebih percaya negara yang berbicara. Oh, negara mengatakan seperti ini. Jadi jelas, nggak ada framing-framing. Tuh gitu kalau saya. Saya debatnya gitu, akademis, nggak usah hujat-hujatan. Kita lihat. Mana kakak Adijah tadi? Turun. Aduh, cepat kali turunnya. Tunggu kak, naik dulu, biar kita tengok nanti. Kakak biar sadar. Sama Bang Billy sekalian nanti. Sekarang kan Bang Billy sering mengatakan, oh sama. Nanti Bang Bil namparnya pakai ayat mereka Bang Bil. Bang Bil sadar atau enggak? Sabar Bang Bil. Ya kan tadi Damian sudah mengatakan sendiri. Damian sudah mengatakan, ya. Tadi Damian sudah mengatakan kalau masalahnya apa tadi konsepnya sama. Ya. Damian bilang. Enggak, saat gini Bang Billy. Gimana? Bang Billy percaya lah. Sebentar Bang, bentar dulu. Segini ya. Bang Billy percaya Yod Hevavi gitu kan. Kalau saya nggak bicara konsep, nah Islam yang saya punya bicarakan namanya konsep. syariatnya. Makanya yang saya bentar Bang. di dalam dunia komal debat ini yang sama adalah konsep apa karakter. Gini Bil. Jadi menurut sifat. Rabi loh, itu yang sama itu kan konsep. Islam Betul. punya konsep yang sama seperti Yahudi, itu kan kata Rabi loh. Boleh lah. Iya, Tapi kalau katamu belum juga tentu konsep yang sama kan Tuhannya sama. Demikian. Ya konsep yang gini, sama kan belum tentu akademisnya gini Tuhannya Bang sama. Bil. Bang Bil, akademisnya gini Bang Bil. Kalau memang konsepnya sama, dia harus merujuk kepada satu sosok yang sama atau satu yang disembah yang sama. Apakah berbeda dari segi nama, dari segi orang yang membawakan? Nanti kita uji Bang, tenang aja Bang, belum. Saya pakai data. Oh iya, saya sudah. Jadi saya nanti sudah perbandingannya gini Bang Bil. Saya sudah belajar itu 99 dan 72 nama Tuhan yang adalah sifat esensi karakteristik. Saya ulangi lagi, esensi karakteristik atau sifat-sifat esensi ya, inti sifat daripada Tuhan. Nah, dari 99 72 10 saja udah sama ya sifatnya. Gitu. Mantap, jadi Tuhan itu kita pahami tidak bisa lewat tubuh jasmani atau merubah bentuk menjadi manusia, enggak. Yang kita pahami Tuhan itu ialah sifat-sifatnya gitu. Tapi begini loh Bro Billy, saya tambah dikit ya. Sebenarnya kalau pemahaman dari Yahudi itu kan kalian tuh kan belum tuntas. Sama seperti ayat yang kau buka tadi kan, akan menunggu datangnya Mesias. Nah sebenarnya kalian tuh belum tuntas, bukannya nggak seiring dengan kekristenan. Makanya siapa sang Mesias yang kalian tunggu itu? Perbedaannya dengan kita Kristen, kita sudah mengakui. Kalian menuhankan Mesias. Kalau di Yahudi Ini Mesias ada itu perbedaannya manusia. nih YHWH nih dengan Allah nih, ada perbedaannya nih.
Di dalam Yesaya 48 ayat 12 kan ditulis Oh, besarin dikit suaranya, Pak. Besarin dikit supaya enak. Sak, besarin suaranya, dekatin. Kecil suaranya. Hah? Suaranya. Besarin supaya enak. Suara Kecil. Kecil. Udah jelas belum suaranya? Ya. Mantap itu, mantap. Lanjut. Jadi kalau di dalam Yeshayahu itu kita bisa melihat satu teks yang membedakan YHWH dengan Allah. Contohnya gimana? Di sini kan dia bilang ya, Ani Rishon, Ani Aharon, aku adalah awal dan aku adalah akhir. Nah, sedangkan Allah diklaim tidak punya awal. Jadi dari teks yang tadi itu, Ani Rishon wa Ani Aharon, umibal adai en Elohim. Dan selain aku tidak ada Elohim, tidak ada Elohim yang lain maksudnya. Situ jelas tuh. Jadi kalau Hashem itu punya awal dan punya akhir di sini, dia sendiri yang mengatakan begitu. Tapi kalau Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir, kan klaimnya begitu. Makanya di sini ada sifat yang berbeda dari sifat-sifat umum seperti El-Rahum, El-Ra'i, El-Hanun, El-Ayon, El-Shaddai. Itu kan sifat-sifat umum aja. Al-Malak. Tapi kalau sifat-sifat yang El-Melech, nah ini yang di sini dia bilang Ani Rishon, aku adalah awal, wa Ani Aharon, dan aku adalah akhir. Maksudnya gimana? Apakah lahir dan mati atau memang sesuatu yang di luar kelahiran dan kematian? Nah itu kan yang agama lain dan kultur budaya tradisi lain tidak paham. Kalau menurutku pribadi, Hashem itu harus punya awal dan harus punya akhir karena klaimnya seperti ini. Gitu. Ada klaim di luar klaim ini, dia bukan Hashem. Ini ada di ayat 40 ayat 6. Amar Hashem Melech Israel Begali Hashem Saot Ani Rishon berada ini. Demikianlah Hashem Raja Israel, dia telah mengucapkan dan apa Hashem Saot, ada kata Hashem Sevaot, Hashem dan tentara-tentaranya. Kan Sevaot itu artinya kan legion, artinya tentara. Kalau dia punya tentara, berarti dia harus punya wujud. Kalau enggak, gimana tentaranya bisa ngikutin? Ani Rishon wa Ani Aharon, aku adalah awal dan aku adalah